Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan Cahya Aryasuta dengan 3 NIM terakhir 172. Jadi pada soal ini kita sedang membahas tentang analisis regresi linier berganda. Nah, untuk apa? Untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi nilai transaksi harian pada sebuah platform e-commerce. Nah, ini variabel terikatnya adalah nilai transaksi harian. Sedangkan variabel bebasnya ada dua, yaitu jumlah pengunjung unik dan jumlah klik iklan berbayar. Analisis dilakukan dengan uji T, uji F, koefisien determinasi, dan prediksi nilai Y. Kemudian model regresi yang diperoleh adalah Y yang bentuk topi ini sama dengan minus 120 tambah 0,45 X1 ditambah 2,8 X2. Nah, di sini Y adalah nilai transaksi harian, X1 jumlah pengunjung unik, X2 jumlah klik iklan bayarnya. Untuk interpretasi koefisien pertama atau X1, nilai koefisien X1 adalah 0,45, artinya jumlah pengunjung unik bertambah 1 orang dengan jumlah klik iklan tetap, maka nilai transaksi harian akan meningkat rata-rata sebesar 0,45 satuan. Nah, selanjutnya X2. Koefisien X2 sebesar 2,8. Artinya jumlah klik iklan bertambah 1 klik dengan jumlah pengunjungan tetap. Maka nilai transaksi harian meningkat rata-rata sebesar 2,8 satuan. Kemudian karena 2,8 itu lebih besar dari 0,45, maka secara persatuannya itu pengaruh X2-nya itu lebih besar dibanding X1, seperti itu. Selanjutnya uji signifikansi individual menggunakan uji T, alfanya 0,05. H0-nya adalah beta sama dengan 0. Hipotesis alternatifnya beta tidak sama dengan 0. Untuk X1 hitung diperoleh dari 0,45 dibagi 0,1, hasilnya 4,5. P-value untuk X1 adalah 0,0002 karena 0,0002 lebih kecil dari 0,05, maka tolak H0. Kesimpulannya X1 itu berpengaruh signifikan terhadap nilai transaksi harian. Nah, untuk X2 nilai T hitung diperoleh dari 2,8 dibagi 1,2, hasilnya 2,33. P-value untuk X2 adalah 0,027. Nah, karena 0,027 lebih kecil dari 0,05, maka H0 juga ditolak. Kesimpulannya X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai transaksi harian. Jadi, baik X1 maupun X2 secara individual pada taraf signifikansi 5%. Selanjutnya uji F untuk menguji signifikansi model secara keseluruhan. H0-nya adalah beta 1 dan beta 2 sama dengan 0. Dan hipotesis alternatifnya minimal ada 1 beta yang tidak 0. Dari output, nilai F sebesar 19,8 dengan p-value 0,00002. Karena p-value lebih kecil dari 0,05, maka tolak H0. Kesimpulannya model regresi signifikan terhadap simultan, artinya X1 dan X2 secara bersama-sama mempengaruhi nilai transaksi harian. Selanjutnya dilakukan prediksi nilai harian. Diketahui X1 sama dengan 500 dan X2 80. Kita substitusikan minus 120 ditambah 0,45 kali 1500 ditambah 2,8 kali 80.
Sehingga y topi sama dengan minus 120 ditambah 675 ditambah 224 hasilnya 779. Jadi prediksi nilai transaksi harian adalah 779 satuan. Selanjutnya R kuadrat 0,78 berarti 78% variasi nilai transaksi harian dapat dijelaskan oleh variabel X1 dan X2. Sedangkan 22% lainnya dijelaskan oleh faktor lain di luar model tersebut. R kuadrat adjust 0,75 berarti setelah memperhitungkan jumlah variabel dan ukuran sampel, model masih mampu menjelaskan 75% variasi nilai transaksi harian. Terakhir, mengapa kok pakai R kuadrat adjust? Karena R kuadrat selalu meningkat jika ditambah variabel. Jadi meskipun variabelnya itu tidak relevan, adjust R kuadrat mengoreksi hal tersebut dengan memberikan penalti terhadap jumlah variabel sehingga lebih tepat digunakan pada regresi linear berganda.